kayak melayang. Larinya kayak ular. Nah, itu membahayakan. Oke, kita selamat, tapi orang yang di depan kita, kendaraan yang berpapasan dengan kita itu jadi bingung. Itu. Jadi kalau sedang nyetir sepeda motor, nyetir mobil, jangan latihan DN. Cukup sadar Allah. Nah ini Bapak Ibu, sebagai opening yang bisa saya sampaikan saat ini, semoga ini bisa motivasi kita untuk menjaga diri kita agar selalu sehat, agar selalu diberi petunjuk oleh Allah, agar selalu dibimbing oleh Allah di jalan yang lurus Allah, agar oleh Allah dijadikan orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pulang nanti menjadi pulangnya itu dalam keadaan husnul khotimah. Sekian, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi putus kok Mbak? Tadi putus di belakang. Yang belakang ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf, tadi sinyal putus, YouTube-nya kacau. Ini pindah ya? Iya. Pak Andi Citrawal. Ya, ini pindah channel, bukan pindah channel, pindah ininya, videonya, ganti yang baru. Ya, Pak Arif, tadi sudah banyak, Pak, ada Pak Sugiarto, Pak Gusnul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, ya minta maaf, namanya juga pakai jaringan internet, ya, jadi putus. Ini baru lagi, mudah-mudahan teman-teman yang ini bisa diberitahu di grup, pindah ke channel yang lain, silahkan melalui apa, buka YouTube saya, channel YouTube saya, nanti ada live, itu diklik aja. Ya. Nah, putus toh? Ya enggak? Bagus? Oh iya. Bapak dan Ibu, materi kali ini yang seperti saya tulis di pengumuman baru saja, itu tentang bersyukur di wilayah menerima. Ya, jadi sebenarnya ini sudah pernah saya sampaikan, cuma harus saya ulang-ulang biar tahu posisinya. Ternyata T1, T2, T3 itu bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Ya, dalam waktu yang bersamaan. Ini yang harus kita pahami, harus kita selalu latih. Jadi menerima itu positioning. Makanya kan dulu pernah saya menyampaikan, misalnya kita sekarang ini punya uang berapa?
Taruhlah misalnya punya uang 1 juta, ya kita menerimanya di 1 juta. Kalau uang kita 500.000, menerimanya di mana? Di 500 atau di 1 juta? 500 yang puanyanya itu. Kalau cuma 100.000, menerimanya di mana? Ya di 100 itu. Jadi apa? Grounding ya. Grounding itu bagaimana kita itu berada di tempat di mana itu memang kenyataannya begitu gitu. Kalau kita sakit, ya groundingnya ya kita sakit ya. Jangan sampai kita sakit tapi pikiran kita itu tidak menerima sakit. Artinya kita berada di keinginan-keinginan untuk selalu sehat. Ya, mungkin ini agak susah diterima. Ya, sebenarnya maksud saya begini, sakitnya diterima, tapi nanti kalau ada T2, T3 itu tetap berobat. Tapi kita membahas masalah T1 dulu. Ya, kita membahas T1 dulu. T1 itu berarti kita itu grounding dulu. Grounding. Punyanya uang 50.000 ya 50.000 kita terima. Punyanya misalnya kita sakit ya sakit gitu. Kalau kita punyanya utang misalnya sampai minus kan itu kan, ya harus grounding sampai minus gitu. Ini saya belum bicara tentang langkahnya seperti apa nanti. Langkah untuk kalau sakit biar sembuh, kemudian kalau uangnya sedikit nanti biar Allah menambah rizki itu nanti. Ini baru masalah menerima dulu. Jadi menerima itu jangan dicampur aduk. Ya menerima ya menerima gitu. Kalau pelajarannya menerima ya menerima. Jangan dicampur-campur dengan semangat. Jangan dicampur-campur dengan keinginan. Jangan dicampur-campur dengan harapan-harapan. Nanti rusak menerimanya. Makanya kenapa orang menerima itu susah? Karena apa? Dicampur dengan harapan, dicampur dengan idealisme, dicampur dengan keinginan, dicampur dengan kehendak. Nah ini. Ya, anaknya ranking 25. Ya, idealnya ranking 1. Ya, ranking 25 itulah grounding orang tua harus berada di wilayah ranking 25, bukan di wilayah ranking 1. Yang muncul stres, marah-marah, marah sama anaknya, kecewa, gitu kan? Ya, karena wilayahnya bukan wilayah yang Allah takdirkan. Makanya grounding, ngeground. Bahasa Jawanya apa? Membumi. Grounding itu biar netral. Gitu. Kalau enggak grounding itu nyetrum. Terjadi tegangan. Makanya di grounding biar tidak nyetrum. Jadi di grounding ya, di grounding. Kita ini harus sadar bahwa kita ini harus grounding. T1 itu harus grounding dulu. Jangan banyak berangan-angan gitu loh. Berangan-angan menerima aja enggak kok berangan-angan. Wah, ini pasti hidupnya nanti kacau. Ya kan? Adanya teh keinginannya apa, Kang? Kopi. Ya teh gitu loh. Kalau teh ini
kita nggak grounding, nggak ada nikmatnya teh itu. Teh, minum, keinginannya ngopi, ya nggak nikmat. Karena apa? Karena antara kenyataan dengan pikiran itu nggak sama. Coba antara kenyataan dan keinginan dan pikiran sama, pasti enak. Kenapa orang yang nggak makan 3 hari misalnya, kemudian diberi makan nasi saja, karena memang nggak ada makanan yang lain ya, dikasih makanan nasi putih saja itu terasa enak. Kenapa? Ya karena pikiran dan keinginannya ya sesuai dengan nasi gitu. Jadi nikmat. Nah ini yang saya maksud dengan grounding. Semuanya ini harus grounding. Kita harus grounding. Kalau nggak grounding, ya kan, kita itu kadang-kadang melonjak. Nggak terasa itu kebawa keinginan, nggak terasa itu kebawa kepikiran, nggak terasa itu bawa ke alam bawah sadar kita. Yang membawa kita untuk melonjak. Harusnya, harusnya. Ya mungkin dulu dia mengidealkan seseorang itu, sahabat misalnya itu seperti A gitu. Ternyata enggak. Sahabatnya ini malah C. Sehingga kejiwaannya itu tidak grounding. Ya akhirnya kecewa. Dengan pasangan ya sama. Dengan pasangan, dengan ya siapa sajalah, dan apa sajalah gitu. Misalnya corona seperti ini. Ini kalau kita nggak grounding ya stres. Ya, orang-orang stres itu kan menolak corona, mengakui corona tidak ada, padahal jelas-jelas tetangganya pada kena corona. Itu kan orang-orang stres. Karena apa? Tidak grounding. Coba kalau grounding diterima gitu ya. Oh ya begini gitu. Nanti akan muncul solusi-solusi, muncul bagaimana untuk melangkah selanjutnya. Nah, coba grounding itu kalau di dalam sholat itu di sujud sama di ruku. Itu namanya latihan nge-ground. Ya? Iya Pak. Iya. Pasrah itu nge-ground. Nge-ground itu kita menyesuaikan kenyataan. Pasrah itu kan menyesuaikan kenyataan Pak. Ya wis, ya sudah kalau begini. Nah, itu berarti kan nge-ground dia. Kalau belum ya wis ya belum nge-ground. Ya? Belum bahas ngelokro Pak, nanti dulu. Ini baru bahas pasrah dulu. Ya. Kalau kita pelajaran pasrah saja belum, kemudian sudah kita kecampuran keinginan, kecampuran harapan, pasti nerimanya susah, mesti nggak bisa nge-ground. Gitu loh. Nah, makanya nerima dulu. Orang terima kalau benar itu nggak ngelokro Pak. Orang pasrah kalau benar itu nggak ngelokro itu nggak lemes gitu loh. Kalau pasrahnya betul, makanya grounding dulu, pahami grounding dulu. Jadi grounding dulu. Grounding itu ya jiwa kita berada di situ dulu, lemes dulu. Jangan ada keinginan apapun dulu. Misalnya sakit, waktu belajar nge-ground, ya jangan pengen sembuh dulu. Ya. Kalau kita miskin gitu, kalau nge-ground ya jangan pengen kaya dulu. Kalau kita menghadapi satu problem punya utang yang banyak, kalau kita nge-ground jangan pengen lunas dulu, sudah dinolkan semua. Ini namanya nge-ground. Gitu loh. Ya, pelajaran ini ada kelanjutannya, kalau nggak ada kelanjutannya, wah bubar. Ya, ada kelanjutannya. Ini baru nge-ground, baru grounding. Ya. Coba kita itu kembalilah ke dalam dunia kita gitu loh. Kita ini sedang apa? Kita ini stres. Ya sudah.
ngeground di wilayah stres gitu loh. Orang stres sudah nggak nerima stres, ya tambah stres, kan gitu. Orang sakit nggak nerima sakit, ya tambah sakit, karena nggak ngeground. Orang miskin nggak nerima miskin, oh tambah miskin. Gitu. Anaknya ranking bawah. Rankingnya jelek, ranking 25. Gitu. Tidak ngeground. Ya anaknya tambah bodoh. Karena apa? Ya pasti nyalahkan anaknya. Orang miskin stres. Lah bagaimana mau kaya? Wong stres kok pengen kaya. Gitu. Pikirannya nggak jalan, nggak kreatif, nggak inovatif kan gitu. Makanya di grounding dulu, terima dulu. Ini pelajarannya terima dulu. Karena kalau nggak saya tekankan seperti ini, orang itu pikirannya itu kecampur-campur, Pak. Sakit, pengen sembuh. Nah, itu kan campur-campur. Miskin, pengen kaya. Utang, pengen lunas. Nah, terima dulu. Nanti ada caranya untuk dari miskin, bagaimana keluar dari miskin, dari sakit, bagaimana keluar dari sakit. Itu nanti. Yang saya bicarakan ini baru masalah nerima. Ya, jangan dicampur-campur. Ayo, jujur saja kita tuh sering mencampur-campur. Miskin, pikirannya kaya terus. Ya, nerima aja enggak pengen kaya. Bagaimana nasib mau berubah kalau tidak diterima dulu? Orang itu harus berpijak ke bumi, baru dia melangkah. Awang dia ngijaknya di awang-awang sana, mau melangkah bagaimana? Emang bisa melangkah di atas angin? Melangkah itu di bumi gitu loh. Kita kalau misalnya kita itu miskin, pengen kaya, ya melangkah dari kemiskinan, bukan dari pikiran kaya. Hati-hati kalau ikut pelatihan-pelatihan motivasi itu. Itu menyesatkan. Mereka bisa aja ngomong gitu karena sudah kaya duluan. Dia cerita gitu tuh karena nasibnya dia sudah kaya duluan. Coba sekarang pakai caranya dia, belum tentu dia bisa. Ya kan? Berpikir positif, berpikir besar, tapi belum menerima sudah berpikir positif, berpikir besar. Itu cuma ngimpi. Loh, ini kenyataan Bapak Ibu. Kalau ikut-ikut motivasi-motivasi itu, saya udah nggak percaya lagi. Karena sudah mencoba beberapa kali, nggak kaya-kaya. Nah, diterima dulu. Kaya itu nanti sudahlah. Diterima dulu. Kita harus grounding dulu. Kita ini kekayaannya berapa? 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, 100 juta. Ya dimulai dari situ. Ya, karena kaya dan miskin itu bukan urusan kita loh kalau sebenarnya loh ya. Itu sudah kehendak Allah, sudah rezeki dari Allah. Nah, bagaimana Allah itu bisa berkehendak dengan kita? Nah, kalau kita berkeinginan kaya, kalau Allah nggak berkehendak tuh, apa ya kita bisa kaya? Wah, dengan pikiran yang ini, pakai law of attraction itu, pikiran positif, pakai ini, kalau Allah nggak berkehendak ya nggak bisa. Makanya kita grounding dulu Bapak Ibu, kita terima dulu keadaan sekarang ini, betul-betul dengan sadar. Nah, dengan sadar berada pada keadaan sekarang. Gitu loh. Ya. Misalnya masalah pekerjaan, pedagang misalnya. Wah, ini PPKM. PPKM itu di Malaysia namanya PKP. Kalau di sini PPKM.
Nah, sama-sama dibatasi pergerakan kita. Nah, itu kita terima gitu loh. Kita terima. Nah, kita terima grounding. Kita terima grounding. Nah, ketika kita grounding, diterima baru saya tak kasih clue-nya atau kuncinya biar kita paham. Sebab kalau nggak paham, terlalu lama kita itu hidup di bawah kemakmuran, jangan terlalu lama gitu ya. Makanya kita harus merubah hidup kita. Bukan merubah hidup kita merubah diri kita, yang merubah adalah Allah. Nah, apa yang perlu kita rubah? Setelah kita grounding, ya, setelah kita grounding, kita melakukan syukur kok. Berterima kasih. Jadi berterima kasihnya di mana? Di wilayah grounding. Nah, pasti Bapak Ibu, ketika kita bersyukur di wilayah ground, di wilayah bumi, di wilayah takdir, di wilayah kenyataan, bersyukur di wilayah itu, pasti kita akan tergerak oleh sesuatu. Itu pasti Bapak Ibu. Itu pasti kita akan tergerak. Pasti ada gerakan, ada dorongan, ada daya gitu. Misalnya syukur. Ketika kita nge-ground, kita terima, kemudian kita syukur, ini seperti ada satu energi yang masuk. Nah, itu kita ikuti. Nah, itu ikuti dengan gerak. Ya, gerak itu bisa gerak pikiran, gerak perasaan, gerak hati, gerak jiwa, bahkan gerak fisik. Udah ikuti aja. Mengikuti gerak itu adalah wujud dari takbir. Nah, berarti Bapak Ibu, kalau kita sakit, misalnya ini, coba kita terima apapun ya, yang sakit sesek, ya diterima seseknya, yang sakit, apalah semuanya yang ada dalam tubuh itu diterima semua, kemudian syukur di wilayah itu. Jadi gini, kita terima, ya kan? Nah, kita terima di sini, ini kita syukur. Syukurnya di sini nih. Nah, kita syukur di sini, terima kasih ya Allah. Di sini, bukan di sini ya, di sini. Nanti ini ada gerakan, energinya itu ada. Nah, inilah yang akan merubah. Itu real Bapak Ibu, itu nyata dan itu sudah saya buktikan. Oke lah, untuk eksperimen Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh coba, nanti kalau mau tidur, rebahan, ya kan, itu kan pasti ada capek-capeknya di kaki, kesel ya, apa kesel itu capek, terus kemudian ya capek lah, capek, penat di kaki, di tangan, ya. Coba itu terima semua, semakin diterima rasa capek itu akan semakin terasa, diterima lagi, terasa lagi, diterima, terasa lagi, diterima, terasa lagi. Terus sampai diterima, kemudian bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Nanti anehnya Bapak Ibu, tubuh kita itu kayak dipijeti dari dalam. Oh, ini yang aneh. Otot-otot itu kayak bergerak, drek, 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 drek gitu. Nah, ini itu tinggal kita biarkan atau kita ikuti saja sudah. Nah, ternyata Bapak Ibu, gerakan-gerakan itu tadi dari hasil grounding, menerima dan bersyukur itu
dapat menyembuhkan. Ya. Jadi kan nerima, syukur, sembuh. Nah, muncul gerakan, sembuh. Orang sakit ya Pak. Kalau gitu kan nggak mungkin ngelokro Pak. Orang ngelokro itu karena apa? Karena nggak bersyukur. Ya, ada nggak orang ngelokro? Ya, orang ngelokro, orang lemes itu bersyukur? Nggak ada. Kalau dia bersyukur, pasti nggak ngelokro. Kalau dia ngelokro, pasti mengeluh Pak. Segini-gini aja. Itu lemes nanti. Ya kan? Itu lemes. Jadi kita usahakan kita itu untuk memunculkan motivasi, terima, grounding, syukur kepada Allah. Pasti semangat Pak. Pasti semangat. Yang sakit semangat sembuh. Yang miskin semangat kerja, semangat ATP. Semuanya bergerak semua. Karena apa? Syukur. Syukur itu lain sakartum la adidanakum. Barang siapa yang bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya. Nah itu. Itu tips sederhana Bapak Ibu. Tapi insya Allah hasilnya luar biasa. Oke, ini saya baca dari teman-teman yang online lewat YouTube. Iya, alhamdulillah semua. Baik Bapak Ibu. Iya. Itu. Ini itu ternyata untuk segala macam problem, segala macam masalah. Biasanya kalau kita ada hambatan di dalam menjalankan amanah Allah, kemudian kita mempraktekkan menerima, bersyukur, itu tubuh kita itu akan bereaksi bereaksi untuk mengarah pada satu hal yang positif. Jadi kayak diruqyah gitu loh, kayak diruqyah. Rasanya nano-nano. Misalnya kita lemes ini, lemes gitu, atau kita males gitu. Kalau sudah ngerjain itu tuh males gitu. Ya coba kita terima malesnya dulu. Sampai mana sulitnya atau kesulitannya atau hambatannya kita terima dulu. Terima gitu ya. Kalau sudah baru syukur di wilayah ini. Wah, itu kalau sudah syukur itu sudah reaksinya itu bar gitu. Itu sebenarnya penyembuhan mental. Penyembuhan mental. Ya. Misalnya lah ada orang yang takut mati. Ada orang takut mati. Cara nyembuhnya gampang. Takutnya itu diterima dulu. Takutnya diterima sampai penerimaan paling bawah. Sampai grounding betul-betul nol. Sampai pada titik nol. Nah setelah itu syukur di wilayah titik nol itu. Nanti di situ akan ada reaksi-reaksi. Ya. Misalnya lagi, Bapak Ibu yang punya pengalaman masa lalu negatif, pernah dibully, pernah dimarahi atau pernah diancam, atau pernah mengalami suatu
perlakuan yang sangat tidak menyenangkan sehingga trauma. Caranya gampang Bapak Ibu. Terima dulu masa lalunya sampai benar-benar reaksi-reaksi emosi yang muncul ya. Wah, sampai yang namanya ini pengen histeris, pengen ini kalau mengingat itu ya. Terima dulu, terima. Kalau diterima nggak sampai histeris ya. Tapi asal menerimanya kuat, menerima sampai grounding betul. Terima. Oke, sampai titik 0. Syukurlah di wilayah titik 0 itu. Terima kasih ya Allah. Tapi di wilayah 0 ya. Terima kasih ya Allah. Wah, itu nanti akan terjadi gejolak atau reaksi emosi yang itu merupakan bentuk penyembuhan dari Allah. Dan insya Allah trauma itu akan hilang. Mantan-mantan serdadu perang, kalau sekarang udah nggak ada ya. Kalau dulu veteran-veteran perang itu ya, yang mengalami trauma sampai dengerin suara knalpot itu dia langsung kayak mau perang itu loh Pak. Kayak kaget kayak apa? Suara knalpot itu kan kayak rentetan rentetan tembakan. Gitu. Nah, itu bisa disembuhkan dengan cara begini. Makanya kalau di militer mungkin ada yang yang sudah pensiun itu mengalami trauma-trauma perang misalnya. Ini bisa disembuhkan dengan mudah kan cara yang begini. Terima, syukuri, biarkan reaksinya bermuncul, bekerja, sembuh Pak. Wah gampang. Ya, baik Bapak Ibu, ini bagaimana kita itu bersyukur di wilayah menerima. Ketika kita dimarahi itu, orang marah-marah sama kita. Terima dulu itu marahnya Pak. Kemudian syukuri, kita bersyukur di wilayah marah itu. Bersyukur di wilayah kejengkelan kita karena kita dikenai marah itu. Atau kita dimarahi takut, ya. Terima takut kita, kemudian kita bersyukur di wilayah kita takut itu tadi. Insya Allah kita menghadapi segala sesuatu itu enak gitu. Terima, syukuri, sudah nggak ada apa-apa lagi. Ya, ya Bapak Ibu, alhamdulillah. Malam ini kita sudah banyak membahas masalah menerima dan bersyukur, ya. Jadi kalau menerima ya, kalau misalnya kita baru menerima ya menerima dulu, jangan banyak keinginan, harapan, nanti kacau menerimanya. Kalau sakit ya nggak usah pengen sembuh, gitu. Kalau kita stres ya jangan pengen bahagia, ya stres ya diterima stresnya. Kalau kita nggak bisa tidur di malam hari ya terima, jangan pengen tidur gitu loh. Orang nggak bisa tidur pengen tidur, nah sudah stres nggak bisa tidur, ketambahan stres pengen tidur. Kita itu kadang kecampur-campur. Sebenarnya orang ngatasi stres, ngatasi susah itu gampang Bapak Ibu. Pakai caranya Rasulullah, tasbih tahmid takbir ini sudah selesai masalah. Cuma kita itu kan orangnya itu kan, ya pertama mungkin karena nggak tahu ya. Saya dulu juga nggak tahu. Tahu-tahu setelah mempelajari tasbih tahmid takbir ini baru tahu, oh Masya Allah. Kenapa ya Rasulullah itu selalu menekankan tasbih tahmid takbir itu. Sampai di dalam sholat pun diulang-ulang, di rukuk juga tasbih tahmid takbir. Sujud juga begitu. Ketika kita mau mengangkat tangan juga takbir. Nanti di Al-Fatihah juga ada tahmidnya, ada tasbihnya. Nah ini yang saya baru sadar ini.
Dan ternyata itu kunci menghadapi semua permasalahan hidup, itu kunci. Nerima, syukur, udah geraknya dibiarkan. Karena itulah kekuasaan Allah. Nah, Bapak Ibu, yang saya sampaikan ini saya tulis secara detail dan berulang di buku saya yang sekarang sedang saya terbitkan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa baca buku saya yang mindfulness dzikir nafas, itu seputar bagaimana kita itu bisa menerima gitu. Karena ya hidup itu nggak susah-susah amat, nggak berat-berat amat. Kalau kita bisa menerima, cuma orang kan terima susah, betul nggak? Karena nggak tahu caranya. Menerima nggak tahu caranya ya berat, berat Pak. Menerima nggak tahu caranya ya berat. Ngomong nerima gampang, sing nglakoni lho abot. Ya ora ngerti carane ya abot, aku ngerti carane ya. Saya kalau baru menerima itu nggak saya campuri apa-apa. Nggak saya campuri apa-apa, sudah. Ya wes gitu, nanti kalau sudah baru syukur saya. Nah dari syukur itulah maka muncul gerakan-gerakan. Sampai ekstrim, kadang-kadang kalau saya sampaikan nanti orang jadi takut juga. Itu untuk diri saya sendiri. Nah, kalau berkaitan dengan orang ya, nggak saya sampaikan karena ya ekstrim. Ya Ibu gitu, harusnya juga gitu juga. Ya toh. Nanti kalau nggak ada makanan, nggak bisa makan bagaimana? Ya nggak usah makan. Udah diterima, nggak usah makan sekalian. Wis. Nah, gitu loh, sampai gitu-gitu itu loh Pak. Nanti kalau nggak kerja, nggak dapat uang, ya sudah nggak dapat uang, nggak dapat sekalian sudah. Miskin, ya miskin sekalian sudah, termiskin di dunia. Kayak lagu dangdut itu termiskin di dunia. Udah sampai pada titik-titik ekstrim. Setelah bisa menerima pada titik ekstrim, itulah bersyukur kepada Allah. Nah, di situ mulai kita diberi kopi sama Allah, kita terima kopi itu, kita minum kopi itu, namanya grounding, baru bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, kan bener. Diberi kopi sama Allah, mintanya teh sama Allah, bersyukur kepada Allah, nggak cocok. Wong kamu diberi kopi, mintanya teh kok bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada yang ngasih. Gimana? Kalau kamu pengen kopi, kalau kamu diberi kopi, ya terima kopinya, kemudian terima kasih kepada yang memberi kopi, ya itu namanya matching. Cocok, pas banget itu loh. Diberi kopi, maunya teh, tapi berterima kasih lah. Apa yang diterima kasih? Wong kamu menolak kopi saya kok berterima kasih. Gitu loh. Baik Bapak Ibu. Itu tentang bagaimana kita bersikap dalam hidup ini agar ya hidup kita itu bahagia gitu loh, Bu. Bapak. Ya. Kita itu bahagia atau tidak itu bagaimana sikap kita. Hidup kok nggak pernah bahagia lah, gimana? Pasti kamu banyak mengeluh dan nggak bersyukur, itu pasti wis. Kalau kamu mengatakan hidup saya kok nggak bahagia Pak, pasti tidak menerima dan tidak bersyukur, itu pasti wis. Kalau dia menerima dan bersyukur, nggak ngomong dia sedih, nggak ngomong dia tidak bahagia. Wah itu saya bahagia Pak. Wah pasti kamu bersyukur dan menerima. Iya Pak, betul lah itu. Rumusnya itu Pak. Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah ini sudah banyak yang gabung di YouTube. Jadi banyak kawan-kawan, mari sekarang kita melatih untuk dzikir nafas.
Ya, melatih zikir nafas. Seperti biasa malam Jumat live streaming kita gunakan untuk latihan mindfulness. Ya, latihan mindfulness zikir nafas yang bukunya Bapak bisa Bapak Ibu pesan ya. Baik. Baik Bapak Ibu, mari kita belajar untuk berzikir, belajar bersyukur, belajar beribadah yang baik. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ajarilah kami ya Allah untuk berzikir kepadamu ya Allah. Ajarilah kami ya Allah untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Dan ajarilah kami ya Allah untuk beribadah yang baik, beribadah yang khusyuk kepadamu ya Allah. Baik Bapak Ibu, mari kita munculkan kesadaran kita menyadari nafas kita, betul-betul kita sadari nafas kita yang masuk dan keluar, masuk dan keluar. Biarkan ritmenya sesuai dengan keadaannya. Kita cukup menyadari saja ketika nafas itu masuk dan ketika nafas itu keluar. Baik. Ya. Bapak Ibu cukup fokus pada kesadaran nafas. Ini level 1, menyadari nafas. Pada level 2, kita menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Jadi Bapak Ibu menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Kita beriman bahwa Allah lah yang menggerakkan nafas kita.
Baik Bapak Ibu, menyadari Allah sambil kita menyebut ketika nafas masuk, ketika kita sebut ketika Allah menggerakkan nafas kita masuk, dan kita sebut Allah ketika Allah menggerakkan nafas kita keluar. Allah. 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 Baik Bapak Ibu, terus sebut Allah dalam hati. Setiap Allah menggerakkan nafas masuk, setiap Allah menggerakkan nafas keluar, Allah. Allah. Baik Bapak Ibu, kita masuk level 3. Ketika nafas masuk, kita mendekat kepada Allah secara kesadaran, mendekat sedekat-dekatnya. Ketika Allah, kita pasrah sepasrah-pasrahnya. Allah. Allah. Baik Bapak Ibu, mendekat, pasrah, mendekat, pasrah, sampai suatu keadaan Bapak Ibu, keadaan di mana kita tidak memiliki apa-apa. Nah, saat itulah kita melakukan nafi isbat. Kita melakukan nafi isbat, ketika nafas masuk yang ada hanya Allah, ketika nafas keluar yang ada hanya kekuatan Allah. Sadari tentang zat Allah, jangan dipikirkan, tapi sadari tentang zat Allah yang meliputi segala sesuatu. Kemudian sadari adanya kekuatan Allah, bukan kekuatan yang lain. Tidak ada kekuatan yang lain, yang ada adalah kekuatan Allah.
Baik Bapak Ibu, ketika kesadaran kita masuk ke alam kekuatan Allah, menyadari kekuatan Allah, maka kita melakukan sibghah atau mencelupkan diri dalam kekuatan Allah, sibghatullah. Terus sadari kekuatan Allah, tidak ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Baik Bapak Ibu, terus lanjutkan zikir nafasnya. Bagi yang sibgo, bagi yang nafi isbat, bagi yang fana, bagi yang mendekat dan berserah, bagi yang baru menyadari Allah lewat kalimatullah Allah. Silahkan Bapak Ibu lanjutkan. Sampai Bapak Ibu merasa cukup. Siaran langsung kali ini akan saya cukupkan sekian. Bapak Ibu, selamat melanjutkan sampai Bapak Ibu merasa cukup.